Halo Pak Aris, hari ini saya akan menjelaskan tentang pendeta. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sartanto, kelas 12I, nomor absen 15. Oke, kita akan masuk ke slide pertama. Siapakah pendeta itu? Seorang pendeta dalam konteks keagamaan Kristen adalah pemimpin rohania yang memegang peran kunci dalam membimbing dan melayani jemaatnya. Dalam tanggung jawabnya mencakup pelayanan pastoral, di mana mereka memberikan dukungan emosional dan rohaniah, serta pengajaran agama melalui khotbah dan pengajaran kelas keagamaan. Pendeta juga menjadi pemimpin ibadah gereja, memimpin liturgi, dan mengelola pelaksanaan sakramen. Selain itu, mereka terlibat dalam manajemen gereja, berkoordinasi dengan dewan gereja, dan memimpin kegiatan sosial serta proyek amal. Dengan pendidikan teologis formal, pendeta diakui sebagai pemimpin spiritual yang mendorong pertumbuhan rohania dan kesejahteraan komunitas keagamaan. Nah, kita akan memasuki yang kedua, sejarah pokok pendeta. Sejarah pokok pendeta itu memiliki akar yang panjang dan kompleks tentunya, terutama dalam konteks keagamaan Kristen pada awalnya dalam tradisi Yahudi. Terdapat imam-imam yang bertugas sebagai perantara antara umat dan juga Tuhan, memimpin ibadah dan menyelenggarakan kurban. Ketika ajaran Kristen muncul, peran pemimpin rohani berkembang menjadi pendeta yang diambil dari tradisi Latin Pontifex yang berarti pembangunan jembatan antara manusia dan ilahi. Setelah abad pertengahan, peran pendeta menjadi lebih terstruktur dengan sistem hierarki gereja yang dipimpin oleh uskup dan di bawahnya adalah imam dan diakon. Pendeta bertanggung jawab atas pelayanan pastoral, pengajaran agama, dan memimpin ibadah. Reformasi Protestan pada abad ke-16 memperkenalkan konsep priesthood of all believers, menekankan bahwa setiap orang yang dapat memiliki hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perlu perantara khusus. Meskipun demikian, peran terhadap sentral berbagai dominasi Kristen dengan fokus pada pelayanan spiritual, pendidikan, dan pelayanan sosial dalam komunitas gereja. Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi pendeta terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan teologis dalam masyarakat. Kemudian kita akan memasuki yang ketiga, spiritualitas. Spiritualitas seorang pendeta melibatkan dimensi rohaniah, penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemimpin rohaniah, pendeta cenderung mencari kedalaman dalam pengalaman spiritual dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama-sama, yaitu jemaat-jemaatnya juga. Spiritualitas pendeta mencerminkan kebutuhan untuk menghidupi nilai-nilai agama, mengamalkan kebajikan, dan memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Roh penggerak seorang pendeta itu mencangkup komitmen untuk melayani dan membimbing jemaatnya, memfasilitasi pertumbuhan rohani dalam diri mereka dan orang lain. Mereka mencari pemahaman terhadap ajaran agama, menjalani disiplin rohaniah, dan memperhatikan nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Spiritualitas pendeta juga dapat mencangkup kontemplasi doa dan pelayanan sosial sebagai bentuk tanggapan terhadap panggilan rohani mereka. Spiritualitas pendeta dapat bervariasi tergantung pada tradisi keagamaan, denominasi gereja, dan konteks pelayanan mereka. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Saya ulangi, denominasi gereja dan konteks pelayanan mereka. Bagi banyak pendeta, spiritualitas adalah landasan untuk pelayanan dan kepemimpinan mereka dalam membimbing komunitas keagamaan. Nah, kemudian kita akan memasuki yang keempat, bentuk karya pokok pendeta. Yang pertama, pelayanan pastoral. Pendeta bertanggung jawab atas pelayanan pastoral, memberikan dukungan rohania dan memberi bimbingan kepada jemaat-jemaatnya. Yang kedua, pengajaran agama. Pendeta menyampaikan ajaran agama, baik melalui khotbah selama ibadah, pengajaran di kelas-kelas agama, atau dalam konteks lainnya. Mohon maaf, saya akan ulangi. Pengajaran agama. Pendeta menyampaikan ajaran agama, baik melalui khotbah selama ibadah, pengajaran di kelas-kelas agama, atau dalam konteks lainnya. Tujuannya adalah membantu jemaat memahami dan menghayati prinsip-prinsip iman. Yang ketiga, ada itu pembimbing spiritual. Sebagai pembimbing spiritual, pendeta membantu individu dalam pertumbuhan rohani mereka. Mereka dapat memberikan nasihat, mendengarkan, dan memfasilitasi proses pencarian makna hidup. Yang ketiga, pemimpin ibadah. Pemimpin ibadah gereja termasuk merencanakan dan mengarahkan liturgi, memberikan khotbah, dan mengelola pelaksanaan sakramen seperti misa atau kudus. Yang keempat, manajemen gereja. Pendeta terlibat dalam pengelolaan gereja, termasuk berkoordinasi dengan dewan gereja, mengelola keuangan gereja, dan membuat keputusan strategis untuk pertumbuhan dan kesejahteraan gereja. Yang terakhir, pekerjaan sosial.
Beberapa pendeta terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mereka dapat memimpin atau mendukung proyek-proyek amal dan membantu mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial. Yang terakhir, makna hidup dari pendeta. Yang pertama, makna hidup pendeta yang merangkum dedikasi mereka terhadap pelayanan rohania dalam misi membimbing jemaat. Nah, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, pendeta menemukan makna hidup melalui komitmen untuk memberikan pelayanan pastoral, memberikan nasihat spiritual, dan memimpin ibadah guna memperkuat hubungan jemaat dengan Tuhan. Yang kedua, pengalaman seorang pendeta juga menjangkau makna hidup dalam memahami dan respons kebutuhan sosial dan emosional jemaat dalam menjalani panggilan rohani mereka. Pendeta mengalami penukaran inspirasi dan harapan, menciptakan ikatan yang kuat dengan jemaat, dan merasakan kepuasan mendalam melalui kontribusi mereka pada pertumbuhan rohania dan kesejahteraan komunitas. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada gangguan-gangguan tadi. Terima kasih.